Bisa Pak, kalau mau dibuka silakan Pak. Udah. Udah. Dia mau Oke, nggak bisa masak Mas Denny. Iya. Iya Pak. Mas Denny bisa Iya Pak. live? Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak, saya lagi gabung sama tempat sebelah. Mau. Ya, oke. Oke, saya tadi bro. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat para WI utama, yang terhormat Puji, yang terhormat juga Bapak Ibu semua. Ya, maka nanti ini saya juga bingung lagi. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Mas Denny untuk diklat penjenjangan dari muda ke madya. Silakan Bapak Ibu cermati dan apa yang kita bisa bantu untuk kelancaran beliau. Jadi silakan Mas Denny untuk meresentasikan. Mohon maaf sekali lagi karena saya harus gabung dengan UI. Jadi sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji mungkin bisa mimpin Bu Puji ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, monggo. Ya, Silakan. Iya. Makasih Pak. Langsung Mbak Dini untuk paparannya hasil dari penjenjangan kemarin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan di setiap urusan. Terima kasih atas perhatiannya. Pada siang ini saya akan coba memaparkan hasil penelitian saya yang merupakan bagian dari persyaratan untuk kelulusan dalam mengikuti pelatihan kewirausahaan jenjang tingkat menengah. Pada penelitian ini saya mengambil judul efektivitas sistem evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi media suara pada Pusdiklat BMKG. Ini saya ya, saya sudah seperti Ini tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Awal-awal masih muda lah pokoknya. Kemudian Pak, selesai dulu. Baik, untuk latar belakang penelitian saya itu yang pertama adalah tuntutan Bukan fotonya ini. bahwa tuntutan teknologi mengharuskan kita atau memaksa kita untuk berkembang lebih cepat dari apa yang kita bayangkan mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi semua kebutuhan akan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan kediklatan itu sangat dibutuhkan, sehingga dibutuhkan satu sistem informasi yang dapat diakses dan cepat diakses oleh setiap kawan-kawan, terutama teman-teman yang ada di Pusdiklat. Kemudian yang kedua, sistem evaluasi di LMS. Kemarin kita sudah coba mengeksplor apa yang kita punya, yaitu LMS, Learning Management System, yang menggunakan aplikasi Moodle. Ternyata sangat sulit untuk mengkompilasi atau merangkum data-data yang tersedia, karena dia masih datanya masih terpisah secara per kegiatan gitu ya, sehingga ketika kita mau mendapatkan informasi cepat, kita harus download per kegiatan informasi itu, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan effort yang lebih besar lagi. Kemudian kebutuhan organisasi, ya, terutama kadang-kadang kita diminta oleh pimpinan untuk mendapatkan informasi tentang kediklatan yang sudah berlalu gitu ya, mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu, atau mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, dan data itu yang kita punya itu sekarang data masih berupa hard copy jika kita ingin mendapatkannya di laporan kegiatan, laporan evaluasi. Adapun soft copy itu masih tersebar di masing-masing panitia, ya. Ataupun kalau ada itu hanya ke beberapa orang tertentu saja, misalnya bidang 2 atau bidang 1 saja yang punya gitu. Sehingga kita sebagai pegawai ketika kita juga butuh, kita agak sulit gitu. Kemudian
integrasi data. Nah, ini yang kita butuhkan, yaitu bahwa Pusdiklat di sini adalah sebagai motor dari pengembangan kompetensi di BMKG, sehingga integrasi data kegiatan itu bukan hanya kediklatan saja, tapi misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan diklat, non diklat gitu ya, yang dilakukan oleh teman-teman pegawai di seluruh BMKG di daerah, sehingga kita harus membuat data yang lebih lengkap lagi gitu, sehingga kita mengetahui perkembangan teman-teman di berbagai daerah tentang kompetensi yang sudah mereka lakukan. Kemudian laporan evaluasi ini juga menjadi momok tersendiri bagi panitia dan bagi kawan-kawan di bidang 2 atau bidang 1 ketika kita melakukan evaluasi akhir atau evaluasi semester gitu ya, sehingga agak sulit kita mendapat informasi, tapi setelah dapat informasi ya udah dikembalikan lagi ke panitia masing-masing. Nah, ini belum ada satu platform yang mengkompilasi data itu semua. Nah, dengan adanya aplikasi ini, data itu semua sudah bisa terintegrasi dan sudah bisa diakses di mana saja selama internet ada gitu ya. Ini tadi tuntutan perkembangan teknologi. Sistem sebelumnya kita menggunakan LMS, kadang-kadang juga kita menggunakan Google Form ya. Google Form itu ya tadi sangat individual ya, sangat individual dan tidak bisa dikompilasi secara otomatis. Belum. Bisa jadi ya. Integrasi data, data mudah. Kemudian kebutuhan organisasi tadi saya jelaskan, kebutuhan tentang lakib, data renstra, dan laporan evaluasi. Rumusan masalah dari kegiatan penelitian saya adalah belum adanya kajian yang membuktikan tingkat efektivitas aplikasi ini dalam membantu panitia penyelenggara memperoleh hasil evaluasi penyelenggaraan maupun evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh peserta. Jadi masih terpecah ya. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas aplikasi ini dalam membantu panitia penyelenggaraan memperoleh hasil evaluasi penyelenggaraan maupun evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh peserta. Nah, teori yang saya gunakan adalah teori tentang sukses model Dillon and Maclean. Ya, di dalam teori ini ada 6 kategori, ada 6 variabel. Yang pertama adalah sistem kualitas sistem, kedua kualitas informasi, yang ketiga adalah kualitas pelayanan, yang keempat itu adalah kemudahan penggunaan, yang kelima adalah kepuasan pengguna. Kemudian itu semua bermuara pada keuntungan dari perusahaan atau dari organisasi yang menggunakan itu. Sistem quality adalah menggambarkan dari sistemnya, ya, kemudian dari ketersediaan kemudahannya dan dari waktu tunggunya. Artinya penggunaan ini aplikasi ini cepat dalam melakukan suatu kegiatan atau eksekusi. Kualitas informasi itu menggambarkan kualitas dari informasi yang didapat dari aplikasi ini. Apa aja yang bisa kita gunakan yang bisa kita dapat dari aplikasi ini. Mungkin tentang kapan jadwal diklatnya, apa materinya, kemudian siapa aja yang mengajar, kemudian bahkan sampai waktu gitu ya, waktu pelaksanaannya, panitianya siapa aja, itu sudah terakomodir di dalam aplikasi ini. Kemudian pelayanan di sini karena memang di sini aplikasinya sangat berkembang sangat cepat ya, kadang-kadang ada permintaan minta data ini gitu kan. Nah, aplikasi ini harus siap untuk mengakomodir data itu semua, dan selama ini seperti itu yang sudah kami lakukan. Pengguna adalah menggambarkan dari sistem informasi, kelengkapan sebuah sistem informasi untuk menjelaskan apakah sistem berjalan penuh atau tidak. Jadi ini tentang tentang kualitas apakah aplikasi ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian user satisfaction adalah menggambarkan Iya, Pak, yang di kantor pada ini. Oh, di kantornya malah. Yang di kantor yang lagi presentasi tadi, Pak. Udah masuk lagi. Oh iya, ini. Pakai itu untuk acara nanti.
Oke, Ron di-unmute semua. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir adalah net benefit atau organization impact ya. Menggambarkan seluruh pengaruh baik pengaruh positif maupun negatif yang terjadi pada satu lembaga dari aplikasi ini. Kemudian metode penelitiannya adalah dengan dua metode, yaitu studi literatur, pustakaan. Kita cari jurnal-jurnal yang menggunakan metode penelitian yang sama. Kemudian studi lapangan, yaitu melalui kuesioner. Sumber datanya data primer, ya kita melalui kuesioner. Kemudian populasinya adalah pegawai BMKG yang pernah menjadi panitia, karena emang ini sangat spesifik, artinya setiap panitia pasti memerlukan data ini, dan alhamdulillah data ini sudah berjalan. Ya. Dari kegiatan kita tahun ini, bahkan dari tahun lalu akhir 2019 sudah menggunakan metode ini. Nah, ini kriteria analisis datanya. Kita menggunakan metode Likert, di mana kriteria sangat efektif itu 81-100%, kriteria efektif itu 61-80%, kriteria cukup efektif 41-60%, kriteria kurang efektif 21-40%, kriteria efektif 0-20%. Lokasinya Pusdiklat BMKG. Kebaruannya adalah pada aplikasi ini, aplikasi yang baru, kemudian lokus penelitiannya juga penelitian yang baru dilakukan, belum ada yang melakukan penelitian di sini tentang aplikasi ini. Hasil dan pembahasan, ya, metode yang digunakan dalam perhitungan, kita menggunakan statistik deskriptif, kita di situ ada rataan standar, deviasi maksimum, minimum, dan lain sebagainya. Kemudian analisis hubungan dengan metode korelasi person, kemudian metode grafik multi group plotting. Dari hasil gambaran umum ya, sebagai responden itu dari tingkat pendidikan sebagian besar sudah kebalik ya. Dua. Saya ada sedua sebagian besar. Kok jadi ada 3 nih, itu balik. Mohon maaf. Kemudian dari jenis kelamin laki-laki sebagian besar ternyata sedikit banyak laki-laki ya. Ya, ini hasil hubungan variabel antara variabel. Jadi kalau kita lihat dari variabel person correlation, itu terlihat bahwa X1 ini adalah kualitas sistem, ini kualitas informasi X2 ya, kemudian ini adalah kualitas pelayanan, dan ini adalah kemudahan penggunaan. Dari aplikasi ini terlihat ya, dari jawaban peserta responden punya hubungan yang sangat kuat ya. Dari hasil ini kita perhitungkan, di mana korelasinya mendekati 1, mendekati sempurna. Kemudian dari hubungan dari perhitungan menggunakan deskriptifnya, ini sudah tergambarkan bahwa sebagian besar kawan-kawan menjawab sangat memuaskan, ya, sangat memuaskan di sini. Nah, ini sebaran dari nilai responden dari kawan-kawan, bahwa kalau kita lihat di sini sebagian besar menjawab 4 ke atas, ya, 4 sampai 5. Jadi memang 4 ke atas itu adalah wilayah yang memuaskan dan sangat memuaskan. Dari kesimpulan dari penelitian saya, dari seluruhan data yang kami peroleh, bahwa aplikasi ini aplikasi sistem informasi evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi video suara pada Pusdiklat BMKG dinilai sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Inilah hasil yang bisa saya sampaikan pada kawan-kawan semua. Nah, itulah hasil yang saya sampaikan. Alhamdulillah, aplikasi yang kita harapkan ternyata sudah berjalan sangat efektif. Demikian paparan saya. Terima kasih.
Kami silakan ke moderator, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny Saiful atas paparan dari hasil penjenjangan diklat untuk kematian. Sekarang juga sesi tanya jawab. Silakan yang mau tanya Bapak Ibu atau memberikan masukan, dipersilakan. Dari yang WA Pak Hadil. Pak Rizal ya. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Rizal ya. 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 Nafsu banget sih. Galak-galak Pak. Enggak nafsu. Udah mulai ngeri. Maksud saya gini, kan hasil surveinya Pak Denny. Saya Pak Itu Denny. kan Pak. ada klasifikasinya sangat memuaskan, cukup memuaskan. Apakah dari sisi reasonnya nggak ada gitu loh? Kalau dia tidak memuaskan apa alasannya apa? Kan paling tidak kan ada reasonnya gitu loh. Nah artinya kalau yang kita udah tahu reasonnya kan kedepannya kan kita bisa memperbaiki gitu loh. Ya kan? Ya Pak. Terus plotting itunya loh Mas, plotting datanya itu loh Mas. Plotting datanya kan biar ketahuan trennya gitu loh. Kan tadi datanya tersebar itu ya. Maksud saya kalau ada nggak dia punya grafiknya gitu loh. Jadi grafik itu jadi kelihatan trennya yang sangat memuaskan terus apa lagi? Kalau dari total ini Pak. Hah? Ini kalau dari total grafik. Grafik batang ya. Total batang gitu. Tapi kalau ini kan menggambarkan seluruh pertanyaan kawan-kawan ini kan menggambarkan seluruh data ini ada semua di sini begitu. Kalau ini kan data perorangan artinya data kumpulan per variabel Pak. Memang Pak, udah Pak cukup Pak. Ya tadi itu yang saya bilang maksud saya yang alasannya itu lah, reasonnya itu lah, alasan dari yang cukup itu tadi yang puas tidak puas itu kan harus ada alasannya gitu ya. Saya memang penelitian ini tidak menggunakan kualitatif ya, jadi memang hanya sebatas puas tidak puas saja gitu. Jadi memang kita tidak mengukur kenapa dia tidak puas, saya tidak mendalami itu dan memang di kuesioner itu juga tidak ada tidak dikasih feel untuk menjawab mengungkapkan itu, cuman ada feel tentang saran dan masukan aja gitu Pak. Karena kan saya mikir asas manfaatnya, Mas Denny. Jadi kalau ada reasonnya, ada alasannya gitu ya, itu kan sebagai feedbacknya gitu loh. Betul. Untuk perbaikan yang saya buat di situ tentang ini aja Pak, masukan-masukan Pak, masukan-masukan tentang aplikasi ini. Oke. Bukan ya masuk bisa sih nanti itu bisa kita jadikan dasar untuk melakukan update tentang aplikasi Pak. Oke. Makasih Mas Den. Ya sama-sama Pak Farijal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahrizal atas pertanyaannya. Gimana Pak, sudah puaskah dengan jawabannya Pak Denny? Ya, puas. Puasin aja dah, Bu. Oke Pak, alamatnya di mana Pak? Mas Denny. Ya Pak. Mas, ini kesimpulan terakhir kan bahwa Pusdiklat BMKG dinilai sudah sangat efektif ya. Aplikasinya Pak, ya sistem informasinya. Sistem informasi. Nah, kira-kira ada nggak yang nantinya terus ke depan mau gimana gitu? Kalau ini sudah sangat efektif, ada proyeksi untuk apa? Untuk peningkatan atau untuk upgrade atau implikasinya apa nanti kalau ini? Saya sih terbuka saja Pak, jika ada masukan-masukan ingin meningkatkan, kan ini kan kita menilai kegiatan yang saat ini sudah ada Pak ya, existing Pak ya. Jadi jika memang teman-teman memerlukan satu informasi yang lain selain aplikasi, selain informasi evaluasi ini, silahkan kita bisa update Pak. Jadi kita juga pasti akan terus berkembang lah, nggak mungkin kita tetap di aplikasi ini saja gitu. Seperti itu Pak. Yeah. Yang kita nilai ini saat ini adalah aplikasi yang sekarang ada gitu Pak. Oke. Ada nggak kemungkinan ada penambahan fitur atau mungkin metode baru sehingga memperkaya sistem lah istilahnya barangkali?
Ada sekali Pak. Ini aja udah berapa kali berubah Pak. Karena kan memang peraturan LAN itu tahun lalu kita menggunakan skala yang 5, 1 sampai 5. Kemudian di awal tahun ya di Renstra kita menggunakan 1 sampai 5. Di awal tahun Renstranya berubah jadi 1,4, 1 sampai 4 gitu. Kemudian di bakalan yang terbaru lagi kita malah nggak ada skala Likert, malah justru nilai angka dari 0 sampai 100. Nah, itu kan sebuah memerlukan aplikasi yang terbaru Pak, karena memang beda penilaian dan pasti akan beda metode perhitungannya. Kalau untuk sebuah aplikasi itu pasti akan ada update Pak. Makanya di sini juga kita sudah beberapa kali menggunakan aplikasi itu. Misalnya saya coba share ya tentang. Nah di sini kan kayak perhitungan di sini, makanya saya minta sini ada evaluasi Latsar, evaluasi diklat online. Nah maksudnya yang kemarin PMG gitu ya. Karena beda-beda penilaian. Klasikal juga beda-beda lagi Pak metode penilaiannya gitu. Jadi sehingga perlu ada updating Pak. Dan kita tetap akan menerima masukan-masukan jika memang itu dibutuhkan oleh teman-teman gitu ya. Kayak kemarin ini kita bisa lihat hasil evaluasi yang pelaksanaan online ini, misal di sini untuk Latsar ya. Ini baru ada jumlah responden, artinya di angkatan 11 ini baru 4 orang yang ngisi ini. Artinya nanti jadi sebagai bahan untuk teman-teman panitia untuk mengingatkan teman-teman untuk mengisi kuesioner itu dengan cepat gitu. Kalau yang di sini misalnya setiap pengajar ini sudah ada nilainya dari peserta, cuma di sini ada respondennya, ya ada rata-rata sudah mulai bagus sih respondennya di sini. Nah ini perlu jadi jadi bahan evaluasi teman-teman untuk mengingatkan peserta untuk tetap mengisi aplikasi ini gitu Pak. Dan ini hasilnya nanti sudah terkompilasi menjadi satu data yang terstruktur. Misalnya kita butuh pelatihan fungsional dari mulai awal tahun misalnya sampai sekarang gitu ya. Nah dari sini fungsional PMG ini butuh di sini teman-teman di perencanaan itu sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Di sini sudah bisa ditarik kualifikasi tentang pelaksanaan yang sudah kita lakukan. Nah kemudahannya di situ Pak. Jadi insya Allah kalau teman-teman butuh data lagi, data mentahnya pun kami siapkan Pak. Data mentahnya juga kami siapkan. Kalau ingin butuh data mentahnya juga buat penelitian, buat teman-teman peneliti untuk pengolahan ya. Nah, ini data mentah tinggal di-download di sini Pak, di Excel. Jadi jika ingin butuh penelitian lain. Jadi semua ini sebenarnya hasil dari diskusi dengan teman-teman Pak, kira-kira kebutuhannya apa lagi gitu kan. Jadi selalu kita akomodir lah kebutuhan teman-teman. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, makasih Mas. Siap. Terima kasih Pak Bowo. Iya Bu. Kita ada waktu 15 menit lagi kita. Ya siapa Pak Yaumil ya? Yo. Good. Ada nih. Ya Pak. Yuk. Sukses ya. Amin Pak. Saya jadi tertarik tadi benar yang disampaikan oleh Pak Farizal. Karena kalau kita bicara efektivitas itu kayaknya kalau hanya dari sisi kuantitas kuantitas kayaknya kurang dari sisi kualitasnya juga harus dilihat sebetulnya. Jadi reason dari masing-masing kriteria yang dibuat itu perlu disampaikan karena tadi orang akan bertanya dari 6 apa 7 variabel tadi yang diujungkan 6 ya, yang di ujung tadi kan benefit for organisasi. Iya Pak. Itu karena nggak jelas kriterianya, jadi akhirnya banyak pertanyaan sampai sejauh mana dampaknya. Itu jadian. Kalau kita bilang, ini kan tinggi sekali
rata-rata dampak terhadap organisasi paling tinggi dia, 439. Artinya ini perlu penjelasan, karena secara keseluruhan dinyatakan sangat efektif. Sampai sejauh mana efektifnya terhadap dampak? Nah, ini dari sisi kualitasnya memang harus ada penjelasan. Kalau enggak, ini jadi sayang gitu ya. Artinya nggak tuntas. Karena Pak Denny jelas sekali akan menilai efektivitas satu sistem. Kalau kita bicara efektivitas, ya akhirnya memang dari sisi dampak dari itu perlu ada penjelasan. Gitu mungkin Pak Denny ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaumil masukannya. Mungkin nanti ada penelitian selanjutnya kali ya. Penelitian lanjutnya. Tapi ya. Kalau bisa saya tambahkan Pak Denny. Jadi angka-angka ini harus dari Pak Rizal. Jadi dari angka-angka ini kalau bisa didefinisikan gitu. Iya. Angka-angka itu, iya. Sedikit terdefinisikan. Oke Pak, baik. Terima kasih masukannya Pak Rizal. Lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Yaumil dan Pak Rizal. Kita kasih kesempatan yang WFO ya Pak ya. Di WFO-nya juga banyak nih soalnya Pak. Silakan Pak. Saya Bu. WFO Pak. Yang WFO dulu ya Pak ya. Dan nggak bosan. Yang WFO. Enggak. Saya daftar juga Bu. Ini masih ada Roni Pak. Langsung aja Pak. Bu Putri, saya daftar juga Bu. Ya, dipilih dulu Pak. Kang Acep udah ngatur Bu. Silakan Mas Asep. Oke, baik, terima kasih Bu Putri atas kesempatannya. Tadi sudah disampaikan beberapa oleh Pak Rizal, Pak Prabowo, dan Pak Yaumil. Nah, kalau saya pribadi dengan adanya aplikasi DEN ini memang sangat membantu sekali untuk Pusdiklat ya, terkait dengan ketika kita membutuhkan data ada semua ya. Kemudian terkait kinerja, misalnya kita evaluasi kinerja. Nah, data-data dari sini itu sangat mudah, tinggal diambil apa yang dibutuhkan. Kita tidak perlu susah-susah seperti zaman sebelumnya saya kinerja itu harus ngumpulin data susah ngoprak-kaprek. Nah, kalau ini udah ada semua di sini. Jadi dampaknya sih memang lumayan bagus ya. Cuman di sini saya mau melihat Pak Denny. Kok pakai catatan? Ini dampaknya berasa sekali. Nah, di sini saya ingin mencermati, ini nilainya udah bagus di atas 4 semua, sangat. Nah, di sini kalau bilang efektivitas itu sebenarnya ada pembanding antara yang harusnya bagaimana dan seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling kecil itu adalah kualitas layanan dan kemudahan pengguna ya. Kenapa? Sebenarnya sudah disampaikan yang Pak Rizal harus didefinisikan alasannya seperti apa. Saya fokusnya kenapa ini kecil dibandingkan yang lain itu aja. Kualitas layanan dan kemudahan pengguna. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Asep. Mengapa pada misi Karena efektif kan? Yang maksud saya bingung itu kan responnya apa ya? Ya, itu analisanya nih. Jadi asumsi. Kalau kualitas layanan itu karena mungkin saya galak atau gimana ya? Saya nggak tahu, cuman ya itulah penilaian teman-teman. Tapi yang jelas ketika ada kebutuhan teman-teman akan sebuah informasi dari Kediklatan, saya maksimalkan. Memang pada saat ini di Pusdiklat ini ada SK tentang tim IT Pak, tapi memang belum terlalu sangat efektif karena memang aplikasinya masih berkembang begitu ya. Jadi mungkin nanti setelah sudah aplikasi sudah bisa, teman-teman sudah bisa mengerti. Nah, mungkin bisa diaktifkan nanti tim IT-nya, dari situlah mungkin adminnya itu bisa memberikan pelayanan seperti itu. Kalau sekarang sebenarnya pelayanannya itu masih terbatas kepada ke saya aja gitu, karena yang tahu aplikasi ini saya, seperti itu Pak. Jadi mungkin teman-teman masih melihat masih sangat kecil lah pelayanannya gitu, karena memang yang butuhkannya masih terbatas gitu. Terus satu lagi kemudahan. Iya, kemudahan pengguna juga saya pikir karena kan sangat relatif ya kalau pengguna itu. Kalau bagi teman-teman, tapi sebenarnya kalau standar aja sih sebenarnya apa yang bisa dilihat, bisa diklik, itulah yang bisa diambil informasi sebetulnya kalau bagi saya. Tapi nggak tahu lah teman-teman.
Kemarin kan ada catatan isian tuh, nggak ditindaklanjuti, nggak diproses. Iya, kenapa itu nggak dianalisis ya? Masukan-masukannya itu dianalisis kualitatif seperti apa itu kan lebih berkembang lagi gitu. Jadi itu juga mungkin terkait dengan itu kali, dengan nggak ada dengan servernya. Jadi orang ngetik 202 itu. Ya bisa juga seperti itu. Dan juga informasinya juga belum sampai. Ya, apa namanya ini mencari kita kan di kantor kayaknya yang bermasalah. Internet. Pakai pelantikan kali jaringannya. Iya, lagi untuk pelantikan. Langsung ya Pak ya? Iya. Konsentrasinya di sana. Mungkin izin lift juga. Oke, sudah. Jadi memang seperti itu. Jadi gini yang mau saya bilang bahwa memang ada space, masih ada PR kita 0,78, 79 lah. Itu yang harus kita kejar untuk menjadi aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Kalau kita lihat yang bagusnya semua ya bagus. Kita ngambil yang secara keseluruhan, kita kan secara keseluruhan. Oke, baik, selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya tadi yang sudah daftar ya Pak Widada. Monggo Pak. Boleh Bu. Makasih Bu, kebahagiaan. Selamat. Selamat Pak Denny. Ya, makasih Pak. Ramai banget ya. Iya Pak Asep Pak. Silakan Pak Wid. Oke, selamat Pak Denny ya, berhasil buat paper, buat kajian. Iya. Saya lebih banyak saran mungkin Pak. Yang pertama untuk penguploadan grafik yang scattered tadi ya, sama yang batang ini, supaya melihat tadi tidak menimbulkan bias, itu sebaiknya dari bawah Pak. Oh, dari kan Bapak mulainya dari 4 ya. X1. Oh iya, balik. Sehingga kesannya ada yang rendah. Padahal itu kalau Bapak mulai dari 1, semuanya kelihatan bagus. Iya, betul Pak. Ini dari 4. Oh iya. Betul Pak. Terima kasih. Sama. Dan itu juga scattered-nya juga gitu coba. Scattered plotting scattered-nya kan nyebarnya seolah nggak kebaca. Tapi kalau itu Pak, Putus selanjutnya. plotting dari yang merah. Nah, ini sama juga. Ini kelihatannya nggak kelihatan ini bagus. Tapi kalau ini Bapak Pak Denny mulai dari 0 atau dari 1, dia kan kelihatan bagus, gerombol di atas. Jadi akan melihatkan kajiannya hasilnya dari yang terkecil, dari 0 kalau bisa. Dimulai dari angka yang rendah, sehingga siapapun yang melihat dari jauh udah kelihatan. Tadi saya lihat peta ini kayaknya kok nyebarnya luas banget. Misalnya berarti ternyata saya lihat mulainya dari 3, dari 0. Jadi trennya kelihatan Pak ya? Nggak kelihatan bagus sih. Kalau itu dimulai dari skala 0, akan kelihatan bagus yang gerombol di atas. Oh iya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Dua-duanya batang juga gitu. Batang tadi karena dimulai dari 4 atau 3 sehingga nggak kelihatan kalau itu bagus. Padahal kalau itu dimulai dari 0 atau ini akan 1 ya, dimulai dari 1 akan kelihatan ternyata agak rata ya kalau itu ya Pak. Ya, ini teknik menambahkan manipulasi. Enggak manipulasi Pak engineering. Enggak, istilahnya manipulasi tampilan Pak. Manipulasi tampilan. Yang kedua, saya sebetulnya sepakat dengan yang pertama, yang tadi terdahulu, bahwa angka ini harus dibunyikan Pak. Nah, kalau bahasa saya mungkin analisis ya, bukan reason. Kalau Pak Liga banyak reason, bukan reason, analisis. Apa yang membuat organisasi kok nilainya tinggi banget? Dalam teori yang bisa Pak. Walaupun Bapak tidak survei, tapi dengan teori bisa, oh ini karena rata-rata orang puas, ini bisa lah. Artinya tiap-tiap angka atau tiap gambar itu ada bunyinya. Dinarasikan, dijelaskan. Plus minusnya apa. Kita mana nih? Pak, ngomong-ngomong ini respondennya seluruh Indonesia Pak? Enggak Pak, ini aja Pak.
Jadi pegawai Pusdiklat. Pengguna aplikasi ini Pak, pengguna aplikasi ini karena memang yang menggunakan aplikasi ini hanya panitia Pak, panitia dalam melakukan proses evaluasi kegiatan Pak. Baik, makasih. Iya Pak, kita aja Pak. Makasih. Mungkin itu aja, cuma sedikit barangkali di rumusan masalah. Itu kayaknya apa ya? Ininya harusnya bukan lebih ya. Kalau sama judulnya apa Pak? Judulnya ini Pak. Efektivitas sistem kajian. Nah, mestinya, bukan mestinya sih, saran aja. Ya, bukan Pak. belum ada kajian, Pak. Mungkin belum ada pengukuran atau belum ada ini gitu. Jadi atau belum diketahui gitu. Jadi belum kajiannya, tapi belum itunya efektif karena belum ada angkanya atau belum ada pengukurannya atau belum ada apa. Ini bukan ada kajian. Kalau kajian kan memang kegiatan, Pak. Mungkin itu aja. Secara ini sih bagus, ngalir. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Wid. Terima kasih Pak Widada atas. Terima kasih Bu. Saya lagi panasannya pakai jas. Atas masukan dan sarannya serta segi pertanyaannya. Ini Pak Denny agak keringetan nih Pak Widada yang nanya tadi. Nah, nggak nanya aja Bu, yang saran. Kayak sidang ya. Baik, tadi sarannya Pak Widada masih ada, mohon Pak Denny jadikan evaluasi ya. Siap Bu. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Izin Bu, saya Bu, dari yang di rumah. Oh iya, monggo Pak Dede. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat ke Mas Denny yang sebentar lagi insya Allah ada di kelompok Madya kayaknya, amin. Amin gitu ya. Kalau lihat dari kajiannya memang up to date ya Pak Mas Denny ini, apa yang dikerjakan di Pusdiklat, kemudian secara pribadi mungkin sebetulnya Mas Denny ingin mengukur pekerjaan Mas Denny itu efektif apa enggak nih aplikasinya, begitu kalau saya nangkepnya. Dan hasil pengukurannya, kalau saya lihat respondennya kan dari sisi pendidikan itu menggambarkan kan banyaknya tadi dominan S2 ya. Iya, Pak. Ya S2 berarti ya semestinya kita tidak meragukan lagi jawaban-jawaban dari panitia yang S2 ini terhadap penilaian efektivitas sistemnya yang Mas Denny buat, karena kan dari sisi background pendidikan saya kira sudah menjadi dalam tanda kutip jaminan bahwa objektivitas jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan instrumen yang Mas Denny sampaikan cukup valid. Itu yang pertama. Jadi saya lihat ini luar biasa karena respondennya juga mencerminkan sesuatu yang sangat baik, kemudian didukung dengan landasan teori yang sangat baik. Saya kira Mas Denny kan tadi menggali dari modelnya siapa ya itu, rumusan masalahnya modelnya Maitland and Dillon. Ya, Dillon dan Maitland ini. Dan di situ pasti sudah diterjemahkan apa yang dimaksud dengan efektivitas itu apa gitu kan. Nah, saya kira ke belakangnya sudah sangat baik dan ya betul, mungkin nanti tinggal ditambahin saya kira kalau di papernya sudah ada analisis mendalamnya. Kenapa angka ini, cuman yang dipaparkan mungkin terbatas ini, saya kira seperti itu. Jadi saya kira sudah apresiasi lah untuk Mas Denny dan mudah-mudahan alamat saya sudah saya share ke Mas Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede, supportnya luar biasa. Terima kasih Pak Dede. Waktu sudah pas ya. Ya, kiranya cukup untuk Pak Denny atas paparan hasil dari pelatihan kemarin. Yang tadi Pak, ya ada beberapa catatan, mesti Pak Denny sudah nyatet ya, karena memang ini yang dibuat ini hal yang baru, ini sangat membantu sekali, terutama untuk Pusdiklat terkait dengan tadi intinya kayak sistem pengelolaan database-nya lah, gitu ya. Selama ini yang kita
mencari-cari database yang apalagi terkait dengan akreditasi dan lain sebagainya, itu jadi mudah kita bisa mengekstrak dari situ. Nanti sosialisasi ya Pak Denny ya. Siap, Bu. Jadi ada masukan-masukan tadi mohon diperhatikan. Terima kasih, kita beli perhatikan ini. Kemudian baik Bapak Ibu, untuk yang kedua dari Mas Roni, silakan Mas Roni untuk menyampaikan.